Halo Sobat Serial Indiaku semuanya, jumpa kembali bersama Mimin. Kali ini Mimin akan menceritakan sinopsis episode pertama serial India Sufiana Vyarmera Antv. Terlihat di adegan pertama, Kainat ia sedang berjalan-jalan di pelataran depan rumahnya. Ia sedang berasik-asik bermain dengan beberapa burung merpati miliknya di suatu kolam renang. Ia pun dengan sangat bahagianya ia bermain dengan burung-burung kesayangannya. Namun ketika Kainat ia sedang asik-asiknya bermain bersama burung kesayangannya, tiba-tiba saja ia mendengar suara azan berkumandang. Lalu Kainat pun ia segera bergegas masuk ke dalam untuk segera membantu Dadaji, yaitu kakek kesayangannya. Lalu Kainat pun ia berjalan ke dalam sambil membawa teko yang berisikan air hangat. Ia pun langsung membasuhkannya ke Dadaji, kakek tercintanya. Dadaji yang melihat kebaikan dari cucu tercintanya, ia pun begitu sangat senang. Dadaji pun merasa senang ketika Kainat selalu membantu dirinya di saat berwudu. Lalu Dadaji pun bertanya kepada Kainat mengapa ia selalu membantunya dan selalu menyiapkan air hangat untuk dirinya berwudu. Lalu Kainat pun ia menjawab pertanyaan dari Dadaji. Kainat yang mendengar perkataan dari Dadaji, ia pun hanya tersenyum dan sambil memberikan handuk dan sorban untuk Dadaji. Lalu Kainat pun ia menjawab semua pertanyaan dari Dadaji tadi. Kainat pun berkata, jika seorang gadis membantu kakeknya untuk mengambilkan wudhu dengan air hangat, maka Tuhan akan memberikannya jodoh suami yang begitu sangat baik untuknya. Dadaji pun yang mendengar perkataan dari cucu tercintanya, ia pun sangat senang dan ia pun hanya tersenyum mendengarnya. Lalu Dadaji pun memuji kebaikan hati dari Kainat. Lalu Dadaji pun ia memberikan berkah kepada Kainat dan mendoakan Kainat agar Kainat segera mendapatkan sesosok suami yang begitu sangat baik hati untuknya. Kainat yang mendengarkan doa dan berkah dari kakek tercintanya, ia pun begitu sangat bahagia dan senang sembari menari-nari di dalam rumahnya. Lalu adegan pun berpindah ke Kanada. Terlihat Jaron ia sedang bersusah payah bermain hoki es bersama timnya. Jaron melawan suatu tim yang begitu sangat hebat dan ia pun dengan bertekad dengan sepenuh hati akan mengalahkan tim tersebut. Dengan kekompakan dan perjuangan Jaron beserta timnya, akhirnya Jaron pun memberikan suatu kemenangan untuk tim dan teman-temannya. Jaron begitu sangat bahagia, akhirnya ia bisa memenangkan pertandingan. Lalu adegan pun berpindah. Terlihat Kainat ia sedang melangsungkan photoshoot untuk diberikan kepada seseorang. Kainat begitu sangat cantik di hadapan kamera. Dengan senyum manisnya ia dilihat oleh Dadaji dan Zainab. Lalu Dadaji pun yang melihat kecantikan dari cucunya, ia pun berkata kepada Zainab, "Lihatlah Kainat, cucuku begitu sangat cantik kan Zainab?" Kata Dadaji kepada Zainab dengan begitu sangat senangnya. Sementara itu di tempat lain, terlihat Jaron ia dengan begitu sangat tergesa-gesa menuju Daga untuk menyusul ayahnya. Jaron pun mulai masuk ke dalam Daga untuk melakukan ritual ibadah sufi yang dilakukan bersama ayahnya. Jaron pun meminta maaf kepada ayahnya jika ia begitu sangat terlambat untuk melakukan acara ritual ibadah bersama ayahnya. Ayahnya yang melihat Jaron meminta maaf kepadanya, ia pun hanya bisa terdiam. Lalu mereka pun langsung melaksanakan ritual ibadah sufi bersama jemaah lainnya. Singkat waktu adegan pun berpindah. Setelah mereka berdua melakukan acara ritual ibadah, ayahnya pun bertanya kepada Jaron mengapa ia sangat terlambat datang untuk melaksanakan ibadah di Daga tadi. Jaron pun mengatakan kepada ayahnya jika ia terlambat tadi karena melakukan suatu urusan dengan rekan bisnisnya. Lalu ayah Jaron pun berkata kepada Jaron dengan empat mata. Ayahnya pun menceritakan jika ia ada maksud untuk menjodohkan dirinya dengan seorang gadis di India. Ayah bercerita jika dulu kakek Jaron merantau dari India ke Kanada untuk bekerja dan meninggalkan adik di sana.
Dan kakek Jaron pun berwasiat kepada ayahnya, jika kelak Jaron sudah dewasa, maka ayahnya harus menjodohkan Jaron dengan cucu dari adiknya. Sementara itu adegan pun berpindah, terlihat Dadaji dan beserta keluarga besarnya. Mereka sedang melakukan makan bersama sambil berbincang-bincang. Dadaji pun menceritakan masa lalunya. Ia mempunyai seorang kakak yang pergi ke Kanada. Dan mereka berjanji jika kelak mereka akan menjodohkan cucunya untuk bisa menikah. Dadaji pun menceritakan keinginannya untuk segera membawa pulang keluarga kakaknya dari Kanada. Sementara itu di sisi lain, Jaron yang mendengar perjodohan dari ayahnya, ia pun begitu sangat terkejut. Mengapa ayahnya langsung mengabarkan dirinya untuk dijodohkan dengan seorang gadis yang belum ia kenal? Jaron pun berprotes kepada ayahnya jika ia tak mau dijodohkan dengan seseorang yang ia belum kenal siapa dirinya. Lalu ayahnya pun menjelaskan kepada Jaron jika dengan sekeras apapun Jaron menolak permintaan dan perjodohan yang dilakukan dirinya, ia tetap saja tidak bisa menghindari takdir karena sedari dulu dirinya bernazar jika anaknya seorang laki-laki maka ia akan menjodohkannya. Sementara itu di sisi lain Dadaji pun ia sedang mengumpulkan anak-anaknya dan meminta pendapat dari semuanya. Antara ia harus memilih Kainat dan Saltanat untuk dijodohkan dengan cucu dari kakaknya. Akhirnya mereka pun bersepakat jika mereka akan menjodohkan Kainat kepada cucu dari kakak Dadaji. Terlihat Kainat yang mendengarnya ia pun begitu sangat bahagia. Sementara itu di sisi lain terlihat Jaron yang begitu sangat marah dan sangat kesal menerima kenyataan jika dirinya akan dijodohkan. Sambil melihat foto Saltanat ia pun melemparkan HP tersebut. Lalu tak lama kemudian datanglah ibu Jaron. Ia pun mengambil HP Jaron yang tergeletak di lantai yang pecah dilempar oleh Jaron tadi. Ia pun menghampiri Jaron dan bertanya ada apakah dengannya. Jaron yang begitu sangat kesal dan marahnya ia menceritakan jika dirinya telah dijodohkan dengan seorang gadis yang belum ia tahu dan ia kenal. Dan dirinya tak mau menikah dengan gadis itu. Ibunda Jaron yang mendengarnya ia hanya tersenyum dan menasihati Jaron jika ia harus datang dulu ke India dan melihat sosok gadis tersebut yang dijodohkan oleh ayahnya. Singkat waktu adegan pun berpindah. Setelah berpikir panjang, akhirnya Jaron pun mau menuruti kemauan dari ayahnya dan menuruti nasihat dari ibundanya untuk melihat dulu siapakah sosok gadis yang telah dijodohkan oleh ayahnya untuk dirinya. Namun ketika Jaron sudah tiba di bandara, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan sosok wanita yang mirip ada di foto HP-nya. Ia melihat wanita itu dengan begitu sangat herannya dan melihat kecantikan dari gadis tersebut. Dan disinilah pada pandangan pertamanya Jaron melihat kecantikan wajah Saltanat, saudara kembar dari Kainat. Jaron pun yang terkejut, ia pun langsung melihat foto wanita yang berada di handphonenya. Mengapa wanita yang akan dijodohkan yang berada di foto berbeda jauh dengan wanita yang ada di hadapannya? Singkat waktu adegan pun berpindah. Terlihat ketika Jaron sudah tiba di rumah Dadaji, ia pun melakukan doa bersama keluarga besar Dadaji. Dan disinilah pertama kalinya Jaron dikejutkan dengan ia melihat saudara kembar antara Saltanat dan Kainat yang begitu sangat mirip.